Halo Sobat Basket, di video kali ini gue bakal bahas roster pemain timnas basket yang akan bertanding di kualifikasi Asia Cup 2025. Seberapa besar peluang timnas lolos? Langsung aja kita bahas. Buat Sobat Basket, pasti udah pada tahu kalau timnas basket kita akan berlaga dalam lanjutan kualifikasi Asia Cup 2025. Sebelumnya, timnas basket kita sudah bertanding 2 kali, yaitu melawan Thailand dan melawan Australia di bulan Februari lalu. Tapi sangat disayangkan, timnas basket kita harus menerima 2 kekalahan sekaligus. Beberapa faktor yang menyebabkan timnas basket kita harus menelan kekalahan dan menjadikan timnas basket Indonesia menghuni peringkat bawah di grup A. FIBA Asia Cup merupakan turnamen yang levelnya lebih tinggi daripada SEABA yang levelnya hanya se-Asia Tenggara. Sekedar informasi saja, ternyata timnas basket kita udah cukup sering ikutan turnamen tersebut. Pada tahun 2000-an, timnas kita bisa dikatakan langganan lah main di FIBA Asia Cup dari tahun 2005 sampai dengan 2011. Turnamen ini diadakan 2 tahun sekali ya Sobat Basket, dan pencapaian terbaik timnas kita di Asia Cup menduduki posisi 6 pada tahun 1960 dan 1967. Tapi kapan timnas basket kita berlaga di FIBA Asia Cup tanpa voucher jadi tuan rumah? Ternyata terakhir tampil di FIBA Asia Cup yaitu tahun 2011. Jika timnas kita berlaga di FIBA Asia Cup terakhir 2011, berarti sudah 13 tahun timnas basket kita belum kembali tampil di panggung Asia. Tapi ternyata timnas mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pada tahun 2022, menjadikan timnas basket Indonesia tampil di FIBA Asia Cup terakhir pada tahun 2022 lewat jalur sebagai tuan rumah. Pada kualifikasi Asia Cup 2025 sudah dimulai dari awal tahun di bulan Februari lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Australia, Korea, dan Thailand. Pada bulan Februari lalu, Indonesia harus menerima kekalahan dari Thailand yang sebenarnya ranking FIBA-nya masih di bawah Indonesia dan harus mengakui kekuatan dari timnas Australia di Indonesia Arena. Beberapa faktor menurut gue yang menyebabkan Indonesia menerima kekalahan. Saat kualifikasi tersebut digelar, Liga Bola Basket kita baru banget dimulai dengan format home away dan 3 pemain asing yang membuat pemain lokal kita masih dalam beradaptasi. Akhirnya diturunkan dengan rata-rata para pemain muda yang menurut gue sendiri memberikan pertanyaan kenapa diturunkan rata-rata pemain muda untuk pertandingan sekelas kualifikasi Piala Asia, dan terbukti hasilnya kurang maksimal dengan harus kalah dari Thailand dan juga Australia. Perbasi sudah memanggil 18 pemain untuk TC Timnas kualifikasi Asia Cup ini. Secara jujur, ini adalah daftar nama yang menurut gua sangat fair. Mengesampingkan gue sebagai fans dari Pelita Jaya, tapi sudah seharusnya dan sudah budaya untuk di cabang olahraga manapun, pemain yang akan dipanggil ke tim nasional adalah pemain atau tim yang menjuari liga akan mengisi slot lebih banyak, disusul dengan peringkat kedua dan ketiga dan seterusnya, dan juga berdasarkan performa mereka. All Indonesia menurut gua menjadi ajang yang tepat untuk mencari pemain-pemain yang akan masuk ke dalam TC tim nasional ini. Dari nama-nama yang ada dan tanpa mengesampingkan performa pemain yang ada di IBL, menurut gue pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain terbaik yang ada untuk mengisi timnas saat ini. Tapi dari 18 nama ini akan dipangkas setahu gue menjadi 12 atau 13 nama nantinya. Ini adalah susunan roster gue jika diberi kepercayaan jadi coach timnas basket secara online. Untuk point guard ada Yuda Saputra, Anthony Bean, dan Abraham Wenas.
Untuk di shooting guard ada Abraham Damar Grahita dan Rio Disi. Di small forward diisi oleh Brandon Jawato, Caleb Ramut Gemilang, dan juga Avan Saputra. Untuk di power forward ada Derek Michael, Pandu Iguna, dan Reza Bintara. Dan untuk di center gue bawa Vincent dan juga Julian Kalias. Untuk starting five-nya Anthony Bean sebagai point guard, Abraham Damar sebagai shooting guard, Brandon Jawato sebagai small forward, Derek Michael sebagai power forward, dan Vincent sebagai center. Itulah nama-nama yang menurut gue akan siap tempur dalam window kedua kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Squad yang gue pilih lebih mengedepankan pemain-pemain yang cukup mempunyai size dan juga memiliki kemampuan tembakan yang bagus. Jadi, walaupun point guard dan shooting guardnya sedikit, tapi bisa ditutup dengan pemain forward yang siap acak-acak pertahanan dari jarak jauh ataupun tusuk ke dalam. Dengan squad yang gue sebutin tadi, menurut gue ini adalah pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik. Dari starting pun gue pede banget bisa ngimbangin Korea nantinya. Buat sobat basket yang bertanya, kenapa hanya satu saja yang dibawa sebagai pemain naturalisasi? Menurut info yang gue cari dan peraturan FIBA memperbolehkan hanya satu naturalisasi saja yang bermain. Sebenarnya menurut gue pribadi akan menjadi combo yang solid melihat Anthony Bean dan Prosper jika bermain bersama. Dan ada kemungkinan juga karena DMX dapat bergabung di timnas, jadi bisa mengisi posisi big man. Maka opsinya Anthony Bean menjadi pengatur serangan di timnas kali ini. Secara jujur, Prosper juga tampil luar biasa saat kualifikasi window pertama di bulan Februari lalu dengan 32 poin dalam 2 pertandingan. Buat kalian yang bertanya kenapa ada pemain yang baru gue masukin ke squad seperti Abraham Wenas, Rio Disi, dan Avan Saputra. Ini adalah alasannya. Menurut gue, 3 pemain ini yang pas mendapatkan kesempatan untuk timnas kali ini. Abraham Wenas yang penampilannya sangat impresif di musim 2024 dan All Indonesia kemarin. Rio Disi yang selalu datang dari bangku cadangan di Dewa United untuk pelapis Jordan Adam. Menurut gue juga layak mendapatkan kesempatan. Dari 31 penampilan, rataan persentase 3 poinnya mencapai 25% dan 2 poinnya mencapai 59% di IBL 2024. Nggak sampai di situ, rataan poin di All Indonesia kemarin, Rio Disi berhasil menghasilkan 7,5 poin per game dari 4 penampilan. Untuk Avan Saputra, menurut gue sayang banget kalau pemain ini gak diberi kesempatan. Kita tahu Avan baru saja menimba ilmu dari negeri Paman Sam. Di saat All Indonesian kemarin, Avan di momen-momen krusial menjadi pembeda untuk Satria Muda. Jadi itulah alasan gue membawa 3 pemain baru dalam skuad timnas saat ini. Tapi dengan skuad timnas saat ini, seberapa peluang untuk timnas basket kita? Untuk melihat peluang timnas saat ini, menurut gua kita bedah dulu ranking dari lawan-lawan timnas kita yang ada di grup. Korea dan Australia memang berada lumayan jauh di atas ranking timnas basket kita. Tapi untuk Thailand, timnas kita lebih unggul dalam ranking dari timnas basket Thailand. Memang sangat disayangkan, kemarin timnas Indonesia harus kalah. Tapi dengan skuad timnas yang ada sekarang dan dengan prediksi gue, harusnya timnas kali ini minimal bisa ambil kemenangan lawan Thailand dan berusaha untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea. Gue berharap saat melawan Korea nanti, timnas bisa tahan Korea kalau bisa maksimal 10-15 poin. Udah cukup menurut gue. Kita harus realistis juga. Sebagai pendukung timnas, pastinya pengen timnas kita menang. Tapi dengan timnas bisa tahan Korea dengan selisih 10-15 poin saja, itu udah bagus banget menurut gue. Dan harga mati untuk bisa menang lawan Thailand di Jakarta nanti. Gue berharap timnas bisa menang dari Thailand dengan selisih 20 poin. Dengan begitu, timnas bisa mengamankan slot peringkat 3 grup nantinya. Walaupun menurut gue gak mudah, karena timnas Thailand saat ini pastinya mempersiapkan untuk SEA Games, yang mana akan menjadi tuan rumah di tahun depan, yaitu 2025.
Kesimpulan dari video ini, menurut gue, ini menjadikan ajang tolak ukur untuk timnas basket Indonesia. Di mana dengan format IBL yang baru, dengan adanya 3 pemain asing, bisa berdampak sejauh mana perkembangan pemain lokal kita dengan kualitas liga kita yang semakin bagus. Skuad timnas yang diturunkan juga dengan kualitas terbaik dan memiliki pengalaman di level Asia. Dan menurut gue, pemanggilan pemain timnas yang fair dan adil, di mana dipanggil dari kumpulan pemain yang terbaik di liga. Juga memadukan pemain senior dan junior yang memberikan kesempatan dalam pemanggilan training center ini. Contohnya ada pemain Rizky Aridava dari Borneo, Aven dari Pacific Cesar, dan Abraham Wenas dari Kesat Gabungan Solo. Ini menunjukkan kalau kalian bermain bagus bersama tim yang kalian bela, gak menutup kemungkinan untuk dipanggil seleksi tim nasional. Walaupun harus kerja ekstra keras untuk bisa sampai dilihat bahwa kalian layak masuk pemanggilan tim nasional. Itulah video gue tentang roster pemain timnas basket yang akan bertanding di FIBA kualifikasi Asia Cup 2025 dan peluang timnas lolos ke FIBA Asia Cup 2025. Kalau sobat basket menjadi timnas basket secara online, kira-kira siapa aja pemain yang bakal kalian pilih? Dan gimana pendapat kalian tentang timnas kita menjelang Indo 2 kualifikasi FIBA Asia Cup 2025? Tulis di komen ya. Ya cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, bantu gue dapetin 1000 subscribe pertama, dan pastinya biar gak ketinggalan info-info tentang basket Indonesia atau IBL selanjutnya. Terima kasih, bye bye.